Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026, yang tertulis di Nahum pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang lebih baik berarti menjadikan segala sesuatunya bertumpuan hanya kepada Allah sendiri. Tentu segala ancaman, tentu segala tantangan ataupun rintangan di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita merasa diri kita tidak mampu, bagaimana kita menyerahkan seluruhnya hanya kepada Allah. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, Allah berjanji tentunya kepada kehidupan manusia bahwasanya Allah akan memelihara semua umatnya di dalam nama Dia. Tentu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang ingin kita lihat di dalam nats kita pada hari ini. Bagaimana karakter kita sebagai seorang Kristen harus kita menunjukkannya. Bukan hanya kita, ya udah saya hanya sebagai seorang Kristen, ya kalaupun ada apa-apa ya saya cari jalan lain untuk keluar dari sana. Tetapi bagaimana di dalam nas kita pada hari ini, bangsa Yehuda keluar dari masa-masa kesulitan dia, ancaman dalam bayang-bayangan, dan ketidakpastian dalam kehidupan mereka. Tetapi melalui Nabi Nahum, Allah menyatakan bahwa kuasa ilahi tidak akan bertahan ketika mereka semakin jauh daripada Allah itu. Karena apa? Karena semua yang kita percaya Allah itu, kuasa ilahi itu, ketika ancaman itu datang kembali, kita sering merasa kuasa ilahi itu hanya sementara untuk menyenangkan hati kita. Tetapi di dalam nas kita pada hari ini yang menjadi kabar baik, yaitu pembebasan akan musuh-musuh bangsa Yehuda melalui kuasa ilahi itu sendiri. Nah, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana semua pergolakan-pergolakan di kehidupan kita akan memperoleh shalom itu, damai sejahtera itu. Melalui apa? Melalui penebusan Allah, melalui anaknya Yesus Kristus, melalui darah yang telah diberikannya kepada kita. Nah, di tengah-tengah tekanan dan ketidakberdayaan manusia, Allah selalu menunjukkan kuasanya dengan cara memegang tangan kehidupan manusia, memegang seluruh kendali atas pergumulan kehidupan manusia. Nah, tetapi bagaimana juga kita selaku seorang Kristen yang selalu terombang-ambing akan keimanan kita, yang selalu sulit mempercayai siapa sebenarnya Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu, bagaimana Allah itu menyelamatkan kehidupan saya. Itu sering sekali muncul pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi apa yang ingin Allah tunjukkan di dalam nas kita, pembebasan bangsa Yehuda bukan hanya sebagai pembebasan secara politik, tetapi Tuhan menunjukkan bagaimana pemeliharaan Allah di tengah-tengah bangsa Yehuda yang begitu besar. Songoni menang tonggulut tahu namanya. Tuhan ternyata selalu memelihara bangsanya walaupun bangsanya itu sekalipun melakukan dosa. Nah,
Tentu bagaimana juga kita di tengah-tengah kehidupan kita selalu berseru kepada Tuhan. Ketika bangsa Yehuda keluar dari masa-masa sulit mereka atas pemeliharaan Tuhan, mereka bersukacita dan merayakan apa yang mereka rasakan, dan mereka membayar nazar mereka. Nah, bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa nazar kita selama ini di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukannya? Nah, melalui pembebasan, melalui sukacita yang kita rasakan, melalui pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang harus kita rayakan melalui itu? Mari kita menunjukkan bahwasanya kita seorang Kristen yang sudah dibebaskan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dang nasobe haposyote, tetapi melalui damai yang diberikan Tuhan. Tuhan berperang di dalam kesulitan-kesulitan kita. Mari kita merayakan atas sukacita yang sudah kita terima daripada Tuhan itu sendiri. Nah, dengan itu ketika kita menghadapi tekanan hidup, kita dapat berdiri teguh atas pemeliharaan Tuhan itu sendiri. Itu yang menjadi harus kita pegang, yang menjadi landasan kita. Kita bisa berdiri pada saat ini hanya karena pemeliharaan Tuhan senantiasa yang tidak pernah melihat tempat, waktu, atau apapun itu. Tetapi Tuhan selalu memelihara kehidupan umatnya, agar kehidupan umatnya tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi seluruh umatnya dipelihara Allah agar semua memperoleh keselamatan. Asam marlasni rohama tutujol mai diadupan nih di mata. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan seluruh pemeliharaan Tuhan, marilah kita sebagai seorang Kristen hidup di dalam kesetiaan atas seluruh berkat yang kita terima. Maka yang terbaik untuk merayakannya adalah menunjukkan bahwasanya karakter jati diri kita sebagai seorang Kristen harus benar-benar kita tunjukkan sebagai seorang Kristen yang sejati di semua perjalanan, di semua pergolakan kehidupan kita, di semua arus tantangan kehidupan kita. Semuanya akan indah pada waktunya ketika dia menyerahkan dirinya seutuhnya, dipelihara oleh Allah. Maka pemeliharaan Allah akan nyata. Maka dengan itu bayarlah semuanya dengan kesetiaan di hadapan Allah. Itulah menjadi bayar yang paling berharga di hadapan Allah, ketika dia senantiasa setia setiap saat dan setia sampai akhir mempertahankan imannya dan memperjuangkan imannya di tengah-tengah kehidupannya. Maka dia akan memperoleh kehidupan yang selama-lamanya. Dengan itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah selalu memelihara kehidupan umatnya dan tidak pernah melupakan satupun di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Tuhan, seluruh aktivitas kami pada hari ini kami serahkan hanya ke dalam Tuhan. Ajarilah kami Tuhan agar selalu takut akan Tuhan dan setia sampai akhir hayat kami hanya kepada Tuhan. Dosa-dosa kami hapuskanlah agar kami lebih layak menjadi anak-anak. Terpuja dan termulia nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Horas.